press conference launching Kawin Tangan. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada WeTV, Leslie, thank you atas supportnya selalu, dan juga kepada all cast over here. Thank you semuanya atas dukungannya, semua Reza, thank you, Mika, Arifin, everyone, Fedrika, semuanya terima kasih. Nah, untuk Benny Setiawan yang mendirect film ini, series ini, kami sangat excited, sesuatu yang baru dari MD, dan ini akan tayang di WeTV mulai 14 Juni. Kalau dari saya, problem ini bisa terjadi, bukan relatable tapi sangat relatable, dan juga tontonan yang apa ya, kalau dibilang problem ini bisa terjadi di sekitar kita ya. Ceritanya bukan inspired by true story, tapi problem-problem ini benar bisa terjadi, dan mudah-mudahan bisa jadi sebagai informasi, edukasi, how to handle if this is a situation. Dan selain itu pasti dibumbui dengan komedi drama yang menarik ya, dan yang pasti kalau udah ada Reza ya, we have an interesting show. Dan di sini yes, and all cast supportingnya sangat mendukung. Di sini saya lihat Mika Reza chemistry-nya dapat, ya tinggal tunggu deh. Saya nggak akan spoiler atau nggak akan panjang lebar. Silakan saksikan 14 Juni 2024 di WeTV. Thank you. Thank you Pak Manoj. Dengan hormat kami silakan Ibu Leslie untuk menyapa rekan-rekan media. Silakan Bu. Terima kasih. Selamat siang semua teman-teman media. Telah menghadiri acara press conference untuk WeTV Original Kawin Tangan yang akan tayang di WeTV tanggal 14 Juni 2024 setiap hari Jumat dan setiap hari Sabtu jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Untuk di awal-awalnya mungkin terima kasih kepada Pak Manoj selalu membuat seri-seri yang luar biasa, karena kali ini kita tahu akan selalu targetnya number 1 di WeTV Hot. Jadi yakin banget akan dari trailer aja udah mulai trending, dan MD akan terus membuat project yang luar biasa kerjasama dengan WeTV. Terima kasih juga untuk sayangnya hari ini sutradara kami tidak bisa hadir, tetapi para cast semuanya dengan etika kerja yang sangat luar biasa. Bahkan dari semua script reading sampai di saat syuting, we are very grateful karena sekarang Indonesia terus naik kelas, cara syutingnya, efisiensinya, dan bahkan hasilnya nanti di saat tayang. Tolong ditonton karena kerja kerasnya semua cast and crew sudah sangat luar biasa. Mari kita membuat gerakan untuk tidak membajak, supaya bisa menonton dengan legal di aplikasi dan diunduh melalui WeTV Indonesia. Akan bisa ditayangkan untuk bisa ditonton di seluruh dunia di waktu yang bersamaan, global premiere 14 Juni. Semoga bisa sukses dan mohon dukungannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Leslie Vincent. Dan kemudian tentu saja Reza Rahadian, kami persilahkan untuk menyapa teman-teman. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir hari ini. Mungkin saya singkat aja, senang sekali berada di presscon ini lagi untuk bisa memberikan satu series terbaru. Senang bisa bertemu dengan semua teman-teman cast yang ada di sini. Senang bisa berkolaborasi dengan Mika, ini pertama kalinya, dimana lawan main saya makin lama makin muda, terus sayanya nggak tambah muda, tapi so it's fun to work with Mika. Kolaborasi kembali dengan WeTV. Sebelumnya kami sudah ada 2 series yang menurut saya juga punya penonton yang cukup besar gitu ya. Ada My Lecture,
kemudian ada Layangan Putus, dan sekarang dengan Kawin Tangan. Mudah-mudahan ini bisa jadi satu karya yang dari Mas Denny Setiawan sebagai saudara dan diminati oleh para penonton. Itu aja sih. Thank you Reza. Oke Mika, silahkan Mika. Selamat siang teman-teman, terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga Pak Manoj sudah bekerja sama lagi dengan MD Entertainment, always fun. Ini pertama kali aku bekerja sama dengan WeTV, and it was a joy, it was a fun work dengan WeTV juga, dengan MD Entertainment. Aku pertama kali dengan Kak Reza juga, bersama dengan Kak Arifin juga. Aku diapit para lelaki-laki matang ini. Tapi kan nggak bilang usia, ya. Tapi aku sangat senang mendapatkan banyak sekali pelajaran juga dari Kak Reza, Kak Arifin, dan teman-teman cast lainnya pastinya. Ini cerita yang aku belum pernah perhatikan sebelumnya. It was really fun, dan semoga teman-teman juga bisa menikmati nanti hasilnya tanggal 14 Juni. Thank you. Thank you Mika. Okay, we're gonna go into the first session of Q&A. Sebelum kita say hi lagi sama cast yang lain, mungkin kita bisa langsung ke penanya pertama. Kami persilahkan, mungkin mikrofonnya sudah disediakan. Yang mau bertanya boleh angkat tangan, sebutkan dari media apa dan pertanyaannya. Sudah ada? Silakan. Saya Dewi dari indopostonline.com. Yang pertama, Bu Leslie, 2 proyek terakhirnya kenapa demennya yang hot-hot gitu? Yang kedua, karena ada adegan dewasanya, apa bisa dinikmatin di semua platform WeTV? Makasih. Silakan Ibu langsung dijawab. Pertanyaan yang bagian keduanya boleh diperjelas sedikit, mohon maaf Mbak Dewi, ditambahkan sedikit. Kan karena banyak adegan dewasanya gitu, apa bisa ditonton di semua platform WeTV gitu? Semua device, semua gadget gitu maksudnya ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Untuk series yang ini memang dewasa, tetapi mungkin 17 plus ya Pak Manoj, nggak lebih dari 17 ya. Ya, 17 ke atas sudah bisa menonton. Ya, yang memiliki KTP. Jadi Adek nontonnya nanti aja ya, trailernya boleh. Jadi ya memang temanya soalnya dewasa, temanya pernikahan, challenge dari pernikahan ya dewasa gitu ya, kebetulan temanya. Dan yang tema yang WeTV original Kawin Tangan ini bisa Pak Manoj menyampaikan punya ide seperti ini menarik banget karena memang perlu diangkat secara statistik. Ternyata banyak pernikahan yang memiliki masalah yang sama dengan masalah ini. Oleh karena itu untuk bisa dibawa ke kalau kita sebutnya small screen, private screen, bisa ditonton secara pribadi di gadgetan masing-masing, akan jauh lebih personal. Dan tentunya di WeTV kan bisa nontonnya bisa sambil berkomentar bareng. Nah di saat itu nanti bisa menarik lah mungkin ya kita melihat di saat tayangannya sudah tayang di WeTV bisa seperti apa netizen akan ide-idenya dan komentarnya seperti apa. Karena di atas 17 tahun mungkin karena dewasa akan ada fungsi di aplikasi kami untuk merestrik yang di bawah umur 17 tahun supaya tidak bisa menonton, supaya anak-anak aman dari beberapa adegan yang belum sesuai pada umurnya gitu. Jadi semoga menjawab dan terima kasih. Terima kasih Bu Leslie. Oke, pertanyaan berikutnya kami persilahkan. Oke, silakan depan baju biru. Oh, udah di belakang udah duluan ya. Oke, baju biru dulu. Oke, nanti gantian ya Mbak abis ini. Silakan Mas, dari mana? Halo, saya Juan dari popmama.com. Saya mau bertanya untuk Kak Mika dan juga Kak Reza. Yang pertama saya mau tanya gimana sih cara bangun chemistry kalian berdua? Karena kan di series ini kalian sebagai pasangan suami istri ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita tadi lihat di trailer tadi ada adegan panas. Aku mau tanya gimana caranya untuk mengkomunikasikan kepada pasangan mengenai adegan itu. Oke, semoga ini nggak jadi highlightnya ya. Itu satu. Kalau bangun chemistry
saya nggak pernah punya formula apa-apa untuk membuat chemistry sih. Jadi saya sama Mika ngobrol dan sudah kenal cukup dekat. Saya merasa nyaman untuk bisa berdiskusi sama Mika, dan di project ini tuh kita punya intimacy coordinator. Jadi fungsinya adalah untuk menjaga semua adegan-adegan yang mungkin ada sentuhan fisik dan lain-lain, adegan-adegan intim, untuk dijaga gitu. Jadi koridornya kejaga, kemudian apapun adegan yang terjadi itu pasti harus sesuai dengan consent. Tidak hanya Mika, tapi ditanyakan juga ke saya apa yang nyaman buat Mika, apa yang tidak nyaman, apa yang boleh dan tidak boleh. Jadi sebenarnya proses syutingnya sangat mudah gitu. Kalau soal izin pasangan, saya nggak suruh izin ke siapa-siapa sih kalau saya. Saya izin sama diri saya sendiri. Jadi kayak ya udah nggak ada masalah. Mika juga saya yakin gak ada masalah, soalnya suaminya sahabat saya. Iya, itu aku juga berterima kasih banget sih sama tim karena menyediakan intimacy coordinator, karena di sebelum kita mulai syuting sudah didiskusikan semua orang-orang yang terlibat itu didiskusikan. Ketika kita beradegan juga very private gitu, jadi nggak dipertontonkan gitu, enggak. Jadi memang sesuai dengan kenyamanan kami berdua, dan sejauh proses syuting sih aku sangat merasa nyaman, merasa dihargai juga gitu. Jadi it was very nice gitu. It was very smooth gitu. Dan Kak Reza juga sangat open juga, kita bisa diskusi apapun gitu on and off set. Kalau izin pasangan, tentunya kita mau mengambil satu proyek itu kan pertimbangannya banyak ya, Mas. Bukan hanya ada adegan apa di dalamnya gitu, banyak gitu, dari ceritanya, dari mungkin produksiannya gitu. Jadi banyak sekali yang memang harus kita lihat sebagai seorang individu gitu ya. Kebetulan suami saya juga seorang aktor, jadi dia juga mengerti gitu. Dan dari sebelum kita menikah pun kita memang masing-masing sudah punya pekerjaan ini gitu. Jadi suami saya juga sangat menghormati apapun keputusan saya gitu, dan apapun pastinya didiskusikan. Dan ya kembali lagi ya, nggak ada sesuatu yang mungkin menjadi memberatkan sih gitu, karena semuanya kita diskusikan ya, seperti Kak Reza bilang ya, suami saya kebetulan juga sahabat dekat ya, jadi nggak ada masalah sama sekali. Thank you, sudah terjawab ya, Pop Mama, terima kasih. Oke, silakan Mbak, tadi yang mau bertanya kami persilakan, dari mana? Selamat sore, saya Sarah dari lasaf.id, mau nanya untuk Bu Leslie. Beberapa tayangan kan dinikmati free dan VIP. Untuk series ini akan seperti apa? Maksudnya totally free atau VIP ini? Karena tadi dibilang 17 tahun ke atas ya. Terus untuk MD sendiri, beberapa terakhir dilihat kan sepertinya lebih ke horor ya, kayak film. Terus untuk series pun balik lagi bertemakan pernikahan. Apakah akhirnya untuk series yang secara drama MD akan meng-highlight ini lebih banyak atau seperti apa? Penasaran aja soalnya beberapa series yang boom pun akhirnya lebih ke isu pernikahan juga. Terima kasih. Silakan Pak Marus dulu. Bisa diulang lagi, tadi hilang. Series. Iya, seriesnya untuk series secara drama lebih sering mengangkat isu pernikahan. Apakah akan lebih setelah ini akan berlanjut seperti ini lagi atau ada yang lain? Terus untuk horor pun apakah ada project untuk series juga? Walaupun sebelumnya mungkin jurnalis saya. Oke. Jadi kami kalau dari series sih cukup bisa dibilang variety ini ada ya, temanya, genrenya berbeda, dari series remaja, dari Gerila, dari Antares, dari Layangan Putus, My Lecture. Jadi menurut saya banyak yang variasi temanya, keluarga, drama lebih adult keluarga, umur adultnya juga maksimal masih di late 20s. Memang itu konsep yang lebih sesuai dengan strength-nya MD. Dan juga kalau horror benar hanya baru Jurnal Risa series. Kebetulan VTV belum ada series horror
mungkin kita akan tawarkan lebih giat lagi ya, ada titipan. Kalau dari segi film, ya kita kan banyak variety juga ya, dari tahun ini ada horror pasti, dan saya paling anti satu genre. Cuman dari MD bisa lihat track recordnya, ada drama, ada horror, dan mau rilis drama lagi, jadi cukup variasi. Hanya action yang belum, tinggal tunggu tanggal mainnya. Karena kalau kami buat action harus benar-benar berkualitas, ya. Benar kan? Saya kira itu ya, terjawab Mbak? Iya. Oke. Tinggal les, jadi saya propose horror. Silakan Bu Leslie. Secara penjadwalan di WeTV, semua series kami bisa ditonton gratis sampai tamat. Setiap episodenya mengikuti jadwal. Jadi kalau tayangnya setiap hari Jumat dan setiap hari Sabtu jam 6 sore, yang free akan ngikutin jadwal dan mendapatkan episode dan bagian-bagian tontonan yang sesuai jadwalnya. Kalau berlangganan bisa menonton 1 minggu lebih awal dari yang free. Jadi secara penjadwalan tontonan sesuai dengan umur nanti spesifikasinya masing-masing. Kalau secara verifikasi di atas umur 17 tahun bisa menonton sesuai jadwal dan kategori gratis atau berbayarnya. Jadi semoga penonton Indonesia yang mungkin kebetulan bulan ini lagi banyak online shopping atau lagi banyak makan bakso, mungkin bisa ikutin nonton gratis, tapi sabar-sabar ngikutin iklan. Nanti di saat udah mulai nabung lagi, 39.000 mulai langganan di WeTV. Kalau lagi ada promo suka lebih murah juga untuk berlangganan setiap bulannya. Sekian, semoga menjawab pertanyaannya ya, bisa ditonton gratis. Oke, thank you Bu Leslie. Mungkin minta tolong mic-nya dioper dulu ke Mas Dr. Zain Arifin Putra untuk menyapa rekan-rekan media. Silahkan dokter. Aduh, dokternya keren banget ya. Silahkan Pak. Pertama kali saya jadi dokter, jadi nervous. Ya ini pertama kali ikut series dengan WeTV. Terima kasih. Kenapa? Iya. Kalau Mareza udah sering, tapi kalau WeTV pertama kali. Series dengan MD ini juga pertama kali, biasanya hanya film. Jadi senang sekali bisa menjadi bagian dari series ini. Dan ini juga seru sama Mas Benny dikasih tugas menjadi Dr. Zain. Jadi justru aku ngerasa, wah oke nih harus bener nih. Jadi kalau ngomong tuh harus bener-bener dicek dulu nih, ini omongannya bener gak nih gitu. Jadi kadang-kadang sebelum adegannya mulai riset dulu, ini bener gak ngomongnya, ini bener gak ngomongnya. Jadi seru sekali prosesnya dan juga senang sekali bisa bermain atau beradu acting dengan Mika pertama kali kan. Ya. Dengan Reza udah sering, tapi nggak bosan kok. Kalau sama Reza selalu ada surprise baru gitu. Jadi ya pokoknya intinya senang sekali bisa menjadi bagian dari produksi ini. Thanks Doc. Oke, minta tolong dioper ke Amanda untuk Frederica Kau untuk menyapa teman-teman media. Hai semuanya, thank you teman-teman yang sudah hadir untuk press conference hari ini. Kebetulan saya udah pernah bekerja sama dengan MD dan WeTV juga. Mungkin kalian tahu seriesnya Layangan Putus dengan Kak Reza, Pak Benny. Dan ini yang kedua kali bekerja sama dengan WeTV and multiple times dengan MD, dan experience-nya selalu happy, syutingnya selalu relaxing, happy, good time, dan semoga kali ini projectnya sukses juga. Thank you. Thank you. Oke, kita langsung masuk ke sesi 2 pertanyaan. Silakan. Oh, langsung dari silakan Mas. Selamat sore Pak, Bu Leslie, Pak Manas. Pertanyaannya simpel ya. Kan sebelumnya Reza Radian sukses dengan Prilly dan Putri Marino. Apakah duet Putri, Reza dan Mika Tambayong sempat dikoordinasikan permintaan WeTV karena Reza tuh selalu ikonik dengan rumah tangga yang seperti ini. Nah,
Untuk Pak Manoj, pemilihan Reza dengan Mika sudah dipikirkan matang gitu. Terus untuk Bu Leslie, apakah WTV ini memang menunggu-nunggu konten kawin tangan ini karena mengingat WTV ulang tahun ke-5 ya? Apakah memang program ini akan dulu? Sudah, terima kasih. Silakan, siapa dulu yang mau jawab? Iya, WTV udah, terima kasih ucapannya. WTV udah gede sekarang, udah umur 5 tahun tapi masih belum bisa nonton ya, belum 17 tahun ya, dikit lagi. Jadi banyak sekali proyek-proyek tadi, terima kasih yang disebutkan, kerjasama antara MD dengan WTV yang membawa hiburan yang sangat baik untuk penonton Indonesia. Tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Manoj, kalau variasinya sebenarnya cukup banyak dari anak-anak remaja. Sebetulnya ada beberapa remake, bahkan kita membuat ya Pak, WTV Original Cinta Fitri juga sangat luar biasa, ditonton oleh para masyarakat. Sempat ada religi juga, 1 Amin 2 Iman. Jadi memang perjalanan kami WTV di Indonesia selama ini dengan MD sangat baik juga. Tadi ada pesanan ya untuk tambahan genre. Semoga kedepannya akan ada puluhan proposal dari MD yang genrenya ke luar angkasa gitu Pak, mungkin atau masuk ke dalam bumi. Seru. Ini para cast semua udah gue ngangguk-ngangguk, tinggal idenya aja gitu ya. Kalau dari TV kan tinggal nayangin gitu. Iya. Oke, sekian Reza. Soal perjodohan tadi Pak, Bapak masak Reza sama alasannya memang Reza sih ikonik sih, enggak juga sih. Saya mau bilang ikonik perempuan gini, tapi enggak. Saya bilang enggak, Reza bukan ikonik perempuan beginian, tapi jadi pilihan pertama. Enggak, judulnya, konsepnya menarik. Konsepnya menarik waktu saya diceritain, ini dulu, dan menarik. Dan kami tawarkan ke WTV, langsung very good concept. Terus kita bahas ceritanya mau kemana, apa, castingnya siapa. Dari pertama udah keluar dari mulut Reza, ya Terus Reza dapat konsep ini dan dan kita propose Mika, combinationnya fresh, baru. Jadi kita nggak mau ulang same casting, nanti kan jadi nggak menarik. Saya kira kebetulan, bukan sesuatu yang harus Reza atau harus siapa, enggak juga. Pas sesuai, dan dari MD pasti kalau ada subjek begini nanti Anda akan lihat ada yang warna-warna baru deh. Ya, warna baru, pemain yang kombinasi baru supaya ada variety juga. Saya kira maupun dari pemainnya dari kitanya nggak mau ada yang stereotype, nggak menarik juga, bosen juga. Dan kita di sini sepakat, saya juga sangat sepakat, nggak mau manfaatin sesuatu. Ini lagi bagus kita manfaatin ke sana, nggak pernah pemikirannya begitu sih. Lebih objektif, lebih lihat why not. Ya, terjawab ya. Wah, kayaknya medianya udah seru banget Pak. Saya pinjam dulu, kita mau kenalan sama